mulai dari zaman-zaman kuno, Persia, Athena, Sparta, kan perang terus tuh. Terus timbul lahirnya Makedonia, Yunani kuno, lahirnya Romawi kuno, itu perang terus. Sampai Romawi membentuk negara besar, mencakup semua Eropa Barat dan Afrika Selatan, Afrika Utara. Itu kan perang terus. Ya. Nah, ini akibat perang terus menerus sampai abad pertengahan, menjelang abad pertengahan, perang itu ada vandalisme, Helenisme. Itu akhirnya mereka akan kelaparan. Krisis multidimensi, terutama pangan. Pada awal-awal abad pertengahan. Krisis, kalang kabut. Tidak bisa sudah ditolong. Itu. Nah, sebetulnya ada cerita dongeng ya. Pada zaman Yunani kuno itu ada suku bahasa Viking. Suku bahasa ini kan perampok, perompak lautan. Orang yang paling berani kan seluruh dunia, Viking itu. Ada film-filmnya Viking kan ada. Dia pernah tersesat ke sini. Itu ada data-datanya. Akhirnya dia dipulangkan, dia cerita bahwa ada negeri surga dunia jauh di sana yang kaya raya, istilahnya berlapis emas. Itu cerita. Nah itu dianggap dongeng di Eropa itu. Dianggap bualan ratusan tahun dianggap dongeng. Pada saat kena krisis dia sadar ilmuwan itu. Jangan-jangan ini bukan dongeng. Pelajari kembali. Wah waktu itu kita dinyatakan wilayah kita ini disebut oleh mereka Terra Australis Incognita. Jadi Terra Australis Incognita itu tempat yang tidak terjamah, tidak terjangkau oleh siapapun. Nah, akhirnya lama-lama nekat. Jadi yang kan bayangannya itu kalau sudah dibalik cakrawala, artinya itu dibalik Katulistiwa, ya, itu sudah mengerikan. Lautnya mendidih kan gitu ya di peta yang dibuat oleh Ptolemeus. Ptolemeus kan buat peta pertama itu tentang dunia, menggambarkan bahwa di wilayah kita ini waduh, jadi airnya mendidih, banyak monster-monster. Jadi tidak berani. Nah ini namanya karena sudah keadaan kelaparan. Ada anak dari kaisar atau raja Portugal namanya Henry itu nekat nerobos melewati Katulistiwa lewat pantai barat Afrika sampai sekian ini. Ternyata tidak ada apa-apa. Pulang, wah ini gempar akhirnya pemerintah membiayai semua mendaftarkan kehidupan buat berproposal itu ya untuk menjelajah mencari negara surga dunia ini. Munculnya Vasco da Gama, Columbus, Magellan, James Cook itu karena itu tergugah itu Portugis. Jadi sedikit itu ada kata-kata yang dicuplik oleh buku yang saya baca itu. Jadi Portugis memulai, Spanyol mengikuti, Inggris tidak mau kalah, Belanda yang beruntung. Ada apa? Belanda negara kecil disebutkan, Pak. Jadi Portugis itu memulai, terus Spanyol mengikuti, Inggris tidak mau kalah, Belanda yang beruntung. Nah itu saya baca kenapa kok beruntung. Oh ternyata satu yang menemukan kita. Kedua dia menemukan jalan aneh, jalur aneh. Kan ada perjanjian antara Spanyol Portugis yang ditantangkan oleh Paus. Waktu itu sejarah laut kan tidak ada pemiliknya. Akhirnya diberi kesempatan, beri hak kalau Portugis itu dari timur ke barat, dari barat ke timur, kalau Spanyol dari timur ke barat, kan gitu kan, pemetaan-metaannya. Sehingga Inggris tidak ada kesempatan untuk lewat itu, lewat jalur selatan. Semua gagal. Nah Belanda nekat terakhir tuh. Belanda itu banyak orang Viking, suku Viking, Guanas, suku barbar itu di Belanda waktu itu. Dari semua yang mengembara di lautan itu suku barbar semua. Yang sudah jadi bahasa Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Jerman itu suku barbar. Ada suku Sak, suku Angel, Jermani, Viking. Itu pada masa vandalisme itu campur. Lewat perkosaan, pembunuhan itu campur. Akhirnya Belanda itu jalurnya aneh. Setelah mengelilingi Afrika, dia tidak terus ke India atau Persia, tidak. Dia di tengah-tengah Afrika, dia lurus ke timur. Ya mestinya kepedok kita. Itu untungnya dia. Tapi korbannya ya karu-karuan. Nah itu. Akhirnya setelah yang ungkapan kedua yang saya baca itu,
dua negara tidak mampu melawan Majapahit, tidak mampu. Dicoba pertama Portugis nyoba Vasco da Gama dengan 7 kapal. Orang India sudah memperingatkan, betul Pak, negeri seluruh dunia dia itu di timur itu. Sekarang lagi perang saudara. Apa itu yang disebut Atlantis yang hilang itu Pak? Bukan, jauh itu jauh kan sebelumnya. Ini kan baru. Baru ya. Baru abad pertengahan kan ini. Oh. Yang Majapahit itu. Ya? Iya, kita tidak bicara yang tidak bisa memberikan data, enggak. Ini yang ada datanya, yang ada bukti-bukti empirisnya itu. Jadi India sudah memastikan bahwa negeri yang Bapak cari itu ya Majapahit itu. Tapi jangan cepat-cepat masuk Pak. Lu katanya perang saudara kan lemah. Iya, tapi masih kuat. Tidak percaya Vasco da Gama. Oh perang apa sih? Baru perang saudara kok kuat. Masuk habis lah. Tenggelamkan kapalnya oleh orang Majapahit. Tinggal 2 kapal kembali. Terus kalau Columbus kan gagal. Columbus membawa bendera Spanyol gagal kan. Tapi menemukan Amerika dan Australia itu. Nah, terus dia diturunkan ke Magellan, masuk juga gagal, habis kapalnya. Tinggal 1, Magellan pun terbunuh. Kalau tadi Vasco da Gama kan selamat, Magellan terbunuh. Ada anak buahnya namanya harus orang yang selamat. Itu cerita bahwa tidak mampu 2 negara. Akhirnya Inggris tidak percaya, Inggris kan imperium kan. Wah, merasa saat itu kan raja lautan kan 2, Spanyol Portugis. Nah, Inggris merasa imperium ya, nyoba lewat selatan. Wah, malahan yang dikerahkan itu semua perwira angkatan laut dan perampok-perampok, terutama perampok Turki. Itu dibayar. Perampok Turki paling ganas. Masuk Maluku habis. Nah, untungnya apa? Waktu dikejar oleh kapal Majapahit ini, dia tidak muter, muter kan tertangkap. Langsung lari ke selatan, menemukan Australia itu caranya. Lalu ke selatan di Jarno, keluar wilayah kita di Jarno. Akhirnya betul tidak mampu. Nah, pada jatuhnya Majapahit itu sampai abad 17, 1600 sekian, itu masih ada Majapahit. Tinggal wilayah timur Pulau Jawa. Semua berkeping-keping. Jadi luar Jawa itu sudah menjadi sultan kecil-kecil, Brunei, Sultan Delhi, Sultan Ternate. Jawa sudah menjadi kesultanan. Demak, Padang, Mataram, terus muncul Cirebon, muncul Banten. Majapahit tinggal Pulau Jawa, bagian timur. Jadi mulai Jombang ke timur. Sedangkan Madiun, Bojonegoro, ya, dan Kediri ini masuk wilayah Mataraman, Kesultanan Mataram. Di timurnya ini masih Majapahit. Ini yang tidak pernah diungkap di sejarah. Itu jelas. Tidak mau tunduk pada Mataram. Jadi mulai Jombang, Lamongan, ya, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, tidak tunduk pada Mataram. Terus, iya Mataram Islam ini tidak tunduk. Akhirnya terus melawan terus. Sampai tidak mampu Mataram mengalahkan. Padahal kita, jadi kalau menurut saya baca, kita menyelamatkan pada Mataram itu tidak sungguh-sungguh. Dia tetap menang, berarti ada kekuatan yang luar biasa. Nah, baru setelah kan dengan Mataram kan masih saudara, wilayah timur masih saudara, sehingga karena ideologinya berbeda, ya ada terpisah. Monggo terpisah. Nah, ini akhirnya pada saat perang Trunojoyo, karena waktu itu kalau tidak salah Amangkurat I itu memihak Amangkurat II memihak Belanda. Terus Trunojoyo kaget, ini kok memihak Belanda. Tapi kesepakatannya tidak memihak. Wah, Trunojoyo ngamuk, serbu ya kalah. Dibantu company kan, kalah, tetap kalah Pak sana Mataram. Nyerbu ke Mataram sana Trunojoyo. Ya Pak? Trunojoyo ekspansi nyerbu ke. Iya nyerbu, karena diperingatkan kok Anda memihak kepada POC company, serang akhirnya karena permintaan dari kelompok-kelompok Mataram yang anti company, permintaan itu diminta supaya Trunojoyo bantu. Ya sak gelapan tok amblas. Nah, akhirnya
Mataram dikuasai oleh Trunojoyo. Itu yang dirahasiakan. Jadi Mataram pernah dikuasai Trunojoyo. Trunojoyo memindahkan ibu kota itu dari Kahuripan ini ke dikuasai. Itu Trunojoyo tidak pakai gelar sultan atau sunan, tidak mau. Dia penembahan Maduratna. Jadi kan berarti dia bukan Islam ya. Tapi penembahan gelarnya Trunojoyo itu. Nah, pinter Belanda pinter kan. Diam-diam kan kekuatan dikerahkan di Kediri pasukan itu. Diam-diam Madura dibumi-hanguskan dan Surabaya. Kan waktu itu tidak tahu udah lewat mana informasi ya. Iya. Nah, pada saat ini lengah, ya informasi masuk bahwa Surabaya dan Madura dibumi-hanguskan. Kaget kan. Pasukan ini kan keluarganya di sana semua, di Madura dan Surabaya pasukan ini. Kaget, wah tanpa komando, berangkat lewat sungai kan dari Kediri. Wah langsung cegat di sungai, cegat banyaknya mati kalah. Surabaya berhasil sampai masuk ke Jawa Timur, terbunuh Surabaya tahun 1678 terbunuh. Demikian beliau tahu, ini emas lempengan emas di sini semua, tontonan emas di sini semua. Nggak tahu di mana nggak ditunjuk, tapi nggak berani melawan. Ini pasti kuat penjagaan ternyata. Jadi ternyata penjaga yang menjaga kekayaan pasti kuat. Belanda mundur, nggak berani. Nah, informasi masuk ke negeri Belanda. Nah, lama muncul Suropati. Genti memimpin kan, setelah Trunojoyo gugur, Suropati muncul. Nah, Suropati juga baik dengan Mataram. Nah, pada saat Kesultanan Mataram itu kudeta oleh pamannya atas dagangan dari company ini, si ponakannya yang dikudeta lari ke Suropati minta bantuan. Nah, diserbu. Dari kekuatan Mataram dengan company sekian ya habis musuh Suropati, lari kan. Jadi company lari ke Batavia. Sultan Agung tidak mampu. Jauh sebelum itu kan Sultan Agung pernah menyerang Batavia kan gagal. Ya musuh ini kesalahan di Suropati di situ. Dia mengerahkan kekuatan berlebihan. Hancur itu. Benteng company itu hancur di Batavia. Lu kan Belanda kan kaget. Lu kok bisa? Ada kekuatan menghancurkan benteng company Sultan Agung tidak bisa. Lari ke Eropa, ngomong pancen ndak kuat Pak wong siji loro Pak. Digerutuk itu Pak. Itu yang dirahasiakan. Jadi Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda itu jadi satu. Ngepung kita. Istilah itu buku jelas Pak. Buku-buku ensiklopedia jelas, dikepung kita. Jadi kalian kita kan ditabur. Kita ngelawan. Pertama 60.000 itu ada buku yang baru dibuat tahun 80-an dari mereka sendiri, dari Amerika. 60.000 personil masuk lewat porong ini, masuk habis. Wah pinter Belanda sudah nekat, lebih baik dia mati di peperangan daripada pulang atau mati kelaparan semua sana negara. Tapi tidak pulang harus bisa. Jadi yang dibuat posko itu ya Australia, pantai barat Australia dan Selat Malaka, ini poskonya. Terus pasukan masuk terus. Nah, dalam perang itu Mataram dikudeta oleh pamannya tadi gagal tadi, mengkudeta lagi, dikuasai oleh Sultan yang dia perbekalan dipotong, kayak udah tahun 1708 Suropati terbunuh, habis harta itu, diangkut ke sana. Nah, ada kata-kata dari anak buahnya James Cook itu yang namanya George Robertson. Itu jelas. Sekarang harta sudah diketemukan, tinggal ilmu pengetahuan. Itu ada, Pak. Harta sudah di tangan kita, tinggal ilmu pengetahuan. Coba. Ini Inggris loh. Nah, kita menyelamatkan ilmu pengetahuan ini ke Bali. Selamatkan ke sana. Jadi kita ini lebih eman ilmu pengetahuan daripada harta. Tinggal Bali. Tapi di sini supaya tidak menyerang Bali, kita berontak terus, melawan terus. Timbul Sari tambah Woso, punya
apa Pasakera, timbulnya Sogol, Soko. timbulnya apa di Surabaya itu Sawu Galing, itu sebenarnya pejuang untuk menggalang-galang supaya nyerang Bali. Sampai tahun Surabaya terbunuh 1708, sampai tahun 1800 belum bisa memadamkan pemberontak perlawanan kita itu. Makanya kita ada sempat menyusun sastra kan di Jawa itu. Ya, kan dari Jawa Tengah kan sastranya kan enak, Iya. bisa ditulis, tata bahasanya enak. Coba lihat Timur, nggak ada, nggak bisa ditulis. Karena sibuk itu. Ya. Waduh, wiwu, wili, ya apa nulisnya? Karena perang ini. Nah, Sibuk tahun perang. 1900 baru reda perlawanan itu. Langsung Bali serang. Dengan perlawanan sudah kita total kalah, terbunuhnya Pasakera, Sarip, apa itu? Soko. Itu kalah total, Bali diserang 1908. 2 kali kan 19 tahun pertama, bulan pertama dan bulan terakhir. Bali diserang, hancur, ilmu diambil semua. Terus kita sudah sepakat tidak bisa melawan secara militer, lewat organisasi, muncul Budi Utomo. Terus sampai 20 sampai 45 kita bergenerasi. Soalnya waktu itu perjuangan terus panjang yang menyambung ya Jawa Timur. Sekarang Suropati 1708. Ya. Terus apa kebangkitan bangsa ya 1908, 200 tahun. Kita bicara sudah lupa itu. Ada yang menyambung di sini. Sehingga kita tetap ingat perjuangan. Tiga Sarip dan Sakera dan sebagainya itu yang nyambung. Bunda kan putus sudah. Kebudayaan Suropati sudah habis kita. Tidak punya memori lagi tentang perjuangan. Ini 200 tahun kok masih bangkit. Berarti ada yang menyambung kan ini. Nah, sekarang ada kata ada Suropati, ada Trunojoyo. Buat tambahan tek kita. Di Jawa Timur menentukan sekali dengan kemerdekaan 45 ini. Menentukan sekali. Dan tentang kekayaan itu lempengan emas yang jumlahnya tidak terhingga jelas. Itu diceritakan. Jadi dibawa ke sana berikut ilmunya, akhirnya menemukan segala macam penemuan. Nah, terus dikasih tonggak pameran raya di Lombok itu. Putra besar, semua orang-orang Eropa itu ikut pameran. Yang tidak ikut cuma satu, Belanda.